Hai guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama aku Desi Jaslim. Kali ini sesuai dengan judul videonya, aku bakalan ngebahas tentang basic skincare rutin buat pemula. Jadi kalau kalian penasaran videonya akan seperti apa, stay tune terus ya. Kadang nih, kesalahan seorang pemula dalam skincare itu adalah udah bingung duluan dan pusing duluan nentuin, aduh aku harus pakai serum apa ya, aku harus pakai active ingredients apa ya. Yang paling penting itu adalah basicnya dulu. Kita harus benar-benar tahu apa sih produk yang memang kita benar-benar cocok nih untuk setiap tahapan basic skincare-nya. Baru kita bisa lanjut ke produk skincare berikutnya yang lebih advance. Dan di sini mazhab atau kiblat yang aku gunakan untuk basic skincare rutin bagi pemula itu adalah CTMP, yaitu adalah cleansing, toning, moisturizing, dan protecting. Jadi aku akan ngejelasin satu-satu untuk setiap tahapannya. Masuk ke tahap yang pertama, yaitu adalah cleansing. Tahapan ini merupakan tahap yang sangat-sangatlah penting dan fundamental. Ibaratnya nih kalau wajah kita masih kotor atau belum bersih, skincare yang masuk berikutnya ke dalam kulit kita kurang bekerja secara optimal. Selain itu kalau wajah kita kotor tentunya akan menimbulkan banyak permasalahan kulit seperti jerawat atau juga komedo seperti whitehead dan blackhead. Itulah kenapa dalam proses cleansing ini kita mengenal yang namanya double cleansing. Double cleansing adalah proses membersihkan wajah secara dua tahap, yaitu ada first cleansing dan ada second cleansing. Di tahapan first cleansing, kita mengenal berbagai jenis produk pembersih. Ada yang water based, itu seperti micellar water, kemudian ada yang milk based, contohnya dalam milk cleanser. Kemudian juga ada oil based, kita mengenal ada yang namanya cleansing balm dan cleansing oil. Kalau kalian lagi menggunakan makeup yang tebal atau heavy, kalian bisa menggunakan produk first cleanser yang oil based seperti cleansing balm atau cleansing oil. Sementara kalau kalian lagi nggak make upan atau kalian make upan tapi nggak yang tebal, itu kalian bisa menggunakan yang water based seperti micellar water atau yang milk based seperti milk cleanser. Kemudian selanjutnya yaitu adalah second cleansing. Second cleansing adalah tahapan membersihkan muka atau mencuci muka dengan menggunakan sabun pencuci muka atau yang kita kenal dengan facial foam, facial wash, atau gel cleanser. Saran dari aku, pilihlah produk pencuci muka yang memang benar-benar gentle dan gak bikin kulit kalian tuh pas udahan cuci mukanya kerasa kering atau keset dan benar-benar kayak ketarik guys. Karena produk pencuci muka yang bagus itu biasanya kalau kita udah cuci muka, muka kita tuh tetap terasa lembab. Terus kak, wajib banget ya double cleansing. Kalau di pagi hari gimana? Kan pas malamnya kita nggak kemana-mana, tidur doang. Kalau aku sih tetap melakukan yang namanya double cleansing guys. Karena aku pengen make sure bahwa wajah aku tuh udah bener-bener bersih sebelum aku ngelakuin morning skincare rutin. Karena ketika tidur kita kan nggak tahu nih debu tuh bisa ada di mana-mana. Walaupun kita misalkan secara rutin mengganti sarung bantal atau spray dan ngebersihin kamar tidur, tapi kalau aku sendiri sih lebih ngerasa secure dan lebih ngerasa tenang ketika aku tahu nih wajah aku tuh udah bener-bener bersih sebelum aku skincarean berikutnya. Karena aku sendiri ngerasain guys, memang beda banget ketika kita ngelakuin double cleansing sama enggak. Karena ketika nggak double cleansing, muka aku tuh lebih gampang komedoan. Dan masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah toning dengan menggunakan produk toner. Toning sendiri bertujuan untuk mengembalikan pH kulit kita setelah cuci muka, kemudian juga untuk mempersiapkan kulit agar skincare yang masuk setelahnya ke dalam kulit kita dapat bekerja secara lebih efektif dan optimal. Untuk produk toner sendiri itu terdiri dari dua jenis, ada yang hydrating toner dan ada yang exfoliating toner. Sesuai dengan namanya, keduanya tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Kalau untuk hydrating toner itu lebih kepada untuk memberikan hidrasi, memberikan kelembapan. Sementara untuk exfoliating toner fungsinya lebih kepada untuk mengeksfoliasi kulit dan untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Kalau untuk pemula, aku saranin kalian bisa mulai dari hydrating toner dulu, karena mungkin kalau awal-awal kalian ini belum terlalu akrab kulitnya atau familiar sama kandungan-kandungan aktif yang ada di exfoliating toner seperti AHA, BHA, dan PHA. Dan masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu adalah moisturizing dengan menggunakan produk moisturizer atau pelembab. Selain berfungsi untuk melembabkan kulit tentunya, moisturizer ini juga berfungsi untuk menutrisi kulit, kemudian untuk menjaga kadar minyak yang ada di dalam kulit, dan untuk memperkuat atau menjaga skin barrier atau pertahanan kulit. Jadi teman-teman yang punya kulit normal, kering, atau oily sekalipun, kalian perlu menggunakan yang namanya pelembab. Kulit yang oily pun itu tetap harus menggunakan pelembab. Karena ketika kulit kita tuh tidak dikasih pelembab, maka lapisan dermis kulit kita akan memproduksi sebum, sehingga kulit yang tadinya udah berminyak itu bakalan makin berminyak. Dan minyak tersebut pada akhirnya itu bisa menyumbat pori-pori dan akhirnya malah jadi jerawatan. Dan masuk ke tahapan yang keempat, yaitu adalah protecting.
Untuk tahap protecting ini, dia berlakunya di pagi hari, di mana kita menggunakan produk sunscreen yang memang hanya di pagi hari, guys. Karena fungsinya yang memang untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB, secara nggak langsung, sunscreen ini bermanfaat untuk mencegah dan memperlambat penuaan dini. Tentunya pasti kita nggak mau kan kalau misalkan kulit kita tuh banyak fleknya, muncul kerutan halus, dan juga keriput. Untuk produk sunscreen, kita mengenal ada dua jenis produk, yaitu yang physical sunscreen dan chemical sunscreen. Tentunya selain kandungan yang membedakan keduanya, cara kerjanya pun juga berbeda, guys. Kalau untuk physical sunscreen, cara kerjanya adalah dengan membuat lapisan pada kulit, kemudian ngeblok sinar UV yang masuk dari luar. Sementara kalau chemical sunscreen, cara kerjanya itu adalah dari dalam kulit dengan membiarkan sinar UV-nya masuk, kemudian menyaring dari dalam dan sinar UV tersebut diubah menjadi panas dan dilepaskan dari kulit. Terus aku harus pilih yang mana nih kak, physical atau chemical? Memang sih kalau physical sunscreen itu lebih ramah kepada kulit sensitif guys dibandingkan yang chemical. Cuman biasanya kalau physical sunscreen itu kurang diminati karena cenderung menghasilkan white cast. Kenapa ada white cast-nya? Karena dia punya kandungan yang namanya zinc oxide atau titanium dioxide yang bisa menghasilkan si warna putih tersebut. Kalau chemical sunscreen dia memang biasanya tuh nggak ada white cast, dan contoh kandungan yang ada di chemical sunscreen itu kayak oxybenzone, kemudian juga ada octisalate dan kandungan-kandungan lainnya yang akan aku taruh di layar. Terus kalau di rumah aja kita perlu pakai sunscreen kak? Jawabannya adalah iya guys, karena sinar UVA itu dapat menembus masuk ke dalam jendela dan kaca yang ada di rumah. Tapi memang sih kalau kalian nggak mau pakai yang SPF-nya terlalu tinggi kayak SPF 50, untuk di rumah aja pakai yang SPF 30 itu udah cukup. Oke guys, jadi itulah dia 4 tahapan untuk basic skincare rutin bagi pemula. Kalau misalnya ada yang nanya nih, kak kalau aku pengen naruh serum itu taruhnya di sebelah mana ya? Terus kalau face oil itu di sebelah mana? Atau eye cream itu ditaruhnya di mana nih? Nah, kalau saran dari aku, kalian cari dulu produk yang emang bener-bener kalian cocok nih untuk si tahapan CTMP tersebut. Kalau udah, menurut aku, tahap selanjutnya kalian bisa masuk ke serum. Tapi untuk serum juga jangan di layer-layer dulu, kalian cobain dulu satu serum yang emang bener-bener sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Oke guys, jadi sekian untuk video basic skincare rutin kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk like. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.